Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan setelah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabayhum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak pengurus beserta jajarannya, kemudian kepada Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sedang salat tarawih rahimakumullah, dan teristimewa kepada anak-anak kita peserta pesantren Ramadan tingkat SD, SMP, dan SLTA. Pertama kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan semua yang bertemu sama Ustadz 1 tahun yang lalu hari ini masih dipertemukan kembali, belum ada kurang di antara kita. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita bermohon kepada Allah, semoga disampaikan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang salat tarawih rahimakumullah. Sebagai landasan ceramah tarawih kita pada malam hari ini adalah surat ke-42 ayat 39 sampai 40. Maka sebagai judul ceramah kita pada malam hari ini adalah takwa dalam bersikap. Takwa dalam bersikap. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam agama kita setidaknya ada 3 hal yang selalu berkaitan. Apabila sumbang dari salah satu ketiga, maka sumbang yang lain. Apa namanya? Yang pertama ada namanya tauhid, mengesahkan Allah. Kalau tauhid kita bagus, dia akan melahirkan ibadah yang baik. Buah daripada ibadah itu adalah akhlak, perilaku. Maka tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu merubah kepribadian seseorang. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Memelihara diri. Dari apa? Dari perbuatan dan amal. Suka dengan kebaikan, benci dengan keburukan. Takwa. Pelihara itu. Kalau ulama mengatakan takwa adalah menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan, membentuk kepribadian. Memang apapun ajaran atau ibadah yang kita lakukan di dalam agama kita, akhirnya semua adalah pembentukan pribadi. Salat
Apa akhir dari solat yang kita kerjakan? Kalau solat kita membekas, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa solat yang kita kerjakan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, suka dengan kesenangan, benci dengan yang tadi, pembentukan kepribadian. Artinya bahwa orang yang sholat tidak ada pribadinya yang tidak baik. Haji, saudara yang kita sudah sampai menunaikan ibadah haji di Mekah, pulang ke tanah air, apa yang diharapkan? Berubah perangai, menjadi haji yang mabrur, berubah perangai dari yang tidak baik menjadi baik. Artinya apa? Bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah pembentukan kepribadian. Artinya apa? Bahwa malam ini adalah satu indikator kecil bagi kita. Kalau puasa kita berhasil, habis Ramadan tahun ini, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menunjukkan sikap orang bertakwa. Itu yang akan kita bahas. Kalau tidak ada masalah, tidak ada ujian yang datang, kita bisa bersikap dengan baik, menampilkan sikap yang baik. Tapi ketika ada masalah, disitulah tentangan kita. Mampu tidak kita menunjukkan sikap orang yang bertakwa? Ini yang kita bahas. Ketika masalah itu datang, apa sikap yang harus kita munculkan? Kalau salah kita menunjukkan sikap, menampilkan sikap, lari dari rel yang sudah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, jauh iman kita, turun iman. Tapi kalau kita bisa menjaga, insya Allah kita lahir habis Ramadan akan menjadi orang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran surat ke-42 ini, walladzina idza asabahumul bayhum yantasirun. Dan bagi orang-orang apabila mereka dizolimi, kita dizolimi oleh orang lain, kita yang menanam, orang lain yang memanen, kita yang membanting tulang, orang lain yang menikmati hasil, kita yang bekerja keras dipotong atas hak kita. Ketika ini terjadi dalam diri, apa sikap yang harus kita tampilkan? Jangan-jangan amarah yang keluar. Kalau amarah yang keluar, di mana letak solat kita? Maka Al-Quran memberi gambaran, petunjuk bagi kita. Kalau itu sampai kepada kita, apa kata Al-Quran? Yantasirun, bela diri. Bela diri. Hak kita dipotong, bela diri. Kumpulkan semua kemampuan, kumpulkan semua kekuatan, bela, ambil hak kita. Jangan sampai orang beranggapan di luar sana bahwa orang yang rajin datang ke masjid, dekat dengan Tuhan, adalah orang yang lemah, selalu bergantung kepada agama. Ambil hak kita, potong atas, biarlah ibadah dakwah. Apalagi akhir-akhir ini, orang perkara tanah banyak sekali. Ketika tanah kita diambil, biarlah sabar sedawat. Tak ada tanah, ada tanah, tak ada tanahnya cukup. Tak namuh seperti itu, Pak. Bela! Supaya orang tahu bahwa umat Islam itu kuat. Tidak selesai tingkat bawah, sampai tingkat atas. Tunjukkan bukti. Tapi Al-Quran memberi garis. Kalaulah sampai di pengadilan, tentu kita mengadu argumen sama siapapun, sama anak, sama sanak, anak, semuanya.
Kalaulah mengadu argumen, tentu hati berjauhan. Hati berjauhan. Kalau kita menang, kita mampu menunjukkan sikap yang bertakwa. Tetapi kalau kita kalah, disitulah kita diuji. Yang pertama, bela diri. Yang kedua, ketika kita kalah, berarti kita diuji oleh Allah. Apa sikap yang kedua? Faman afa, maafkan dia. Berat. Maafkan dia. Jangan pernah engkau putuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Jangan pernah engkau taruh dendam di dalam hati. Jangan pernah kau taruh amarah. Kalau itu yang kau lakukan, akan rugi dua kali. Rugi harta, rugi tenaga. Dan sampai di pengadilan Allah besok, kita akan berteriak, fasawfa yad'u thabura. Ya Allah, mana amalku? Rasanya di atas dunia aku beramal, solat dan segalanya. Kok hari ini tidak ada? Kata Allah, engkau sudah menghabiskan amalmu sendiri di atas dunia. Dengan apa? Menyimpan sifat keji di dalam, menaruh dendam. Apalagi sampai kita mewariskan sifat dendam itu kepada anak. Jangan cuba-cuba nak datang ke rumah, nyulah mambi hak awak. Cuba melangkahkan kaki anak ke rumahnya, timbul amarah. Sampai ama masih ada atau ayah masih ada, jangan coba-coba awak putuskan silaturahmi. Kalau itu sikap salah, tidak lama setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang azan. Amal pergi solat lagi. Mana? Artinya apa? Bahawa solat itu belum bisa lagi. Mungkin awak solat belum mengerjakan yang semestinya. Yang ketiga, setelah kita kalah, maafkan dia. Kemudian yang ketiga, wa aslah, tetap berbuat baik kepadanya. Lebih berat lagi, tetap berbuat baik kepadanya. Coba kita buka sejarah Nabi Muhammad. Bagaimanapun orang menzalimi beliau, sampai luka, sampai berdarah, pernahkah beliau membalas? Tidak pernah. Malah beliau mendoakan. Mendoakan. Itu yang kita contoh. Memang ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu semua agama menganut itu. Berapa agama di Indonesia? 6. Semua agama menganut itu. Keburukan dibalas dengan keburukan. Semua agama tidak menganut itu. Lalu di mana posisi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang dicontohkan kepada kita? Yaitu keburukan dibalas dengan kebaikan. Berat memang, tapi kalau mampu kita melaksanakan, menampilkan sikap itu, fa'ajruhu 'ala Allah. Allah yang menanggung apa yang telah engkau perbuat. Kalau Allah yang membalas, arduhas samawati wal ardh, itu jannah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang bertakwa. Pas 25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.